Hai teman-teman, apa kabar? Tetap semangat dan sehat selalu ya. Salam jumpa lagi di kanal Wibi Kembara. Pagi ini saya sedang iseng jalan-jalan ke Lippo Karawaci Tangerang, dan saya tertarik untuk melihat langsung Taman Sari, suatu kawasan tempat makan yang nampak sangat asri dan cozy. Saya pernah lewat daerah ini beberapa kali beberapa tahun lalu, tapi baru kali ini bisa mampir sejenak. Oh ya, sebelumnya saya mohon kesediaan teman-teman untuk klik like, share, subscribe, serta komennya ya. Dan jangan lupa tekan loncengnya supaya bisa mengikuti tayangan vlog Wibi Kembara berikutnya. Tonton sampai habis ya. Ternyata di sebelah signage Taman Sari ada suatu galeri atau sanggar lukis yang kecil dan sangat strategis posisinya. Saya penasaran ingin melihat langsung ke dalam dan kalau bisa bertemu dengan sang pemilik sanggar tersebut yang saya lihat tadi lagi asik melukis di teras sisi bangunan. Yuk kita ikuti ke dalam. Siap Mas. Halo, siap Pak. Aduh, ini sanggarnya keren nih. Oh, terima kasih Pak. Ini di kawasan Lippo Karawaci. Strategis banget. Ini lokasinya strategis sekali nih. Ini lokasi coba lihat ya. Gitu. Dia betul-betul ada di di pertigaan jalan kali ya namanya ya. Pertigaan jalan nih. Ah, aku pengen ngobrol-ngobrol dengan Mas ini. Namanya siapa Mas? Saya Asis Pandawa 5. Asis Pandawa 5. Yeah. Oke, saya akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Asis Pandawa 5. Terima kasih Mas Asis. Kita mulai ngobrol-ngobrol santai ya. Boleh. Boleh tahu Mas Aziz ini asalnya dari mana sih? Saya asal dari Brebes, Bantar Kawung, Kecamatan Bantar Kawung, Dukuh Pekiringan. Melukis dari tahun 94. Lulus sebenarnya 93 lah, karena lulus sekolah kan 9 aliyah, 93 langsung hijrah ke Jakarta, langsung belajar melukis. Ada Pak, kan namanya Pandawa 5 nih. Ya, nah, bener. ceritanya gimana nih ceritanya nih? Pandawa 5 sebetulnya bukan sekedar 5 orang 5 bersaudara, bukan. Jadi saya itu 11 bersaudara. Cuma yang terjun di dunia seni atau di dunia lukis hanya 5 orang gitu loh. Jadi dari nomor 3, nomor 6, nomor 7, nomor 9, 10, 11. Kebetulan katanya nenek pembatik Pekalongan. Nah, kebetulan bapak itu pengrajin dari tembaga khas Tegal itu loh, kayak bikin dandang, guci. Yang pertama kali melukis tuh pertama sekali siapa? Mas Amor. Mas Amor itu. Kakak nomor 3. Nomor 3 itu. Ya. Oh gitu. Jadi bedanya dengan Mas usia berapa? Beda berapa tahun? Beda berapa tahun? Saya aja adanya dia nomor berapa sebentar? 1, 2, 3, 4. Saya adanya dia nomor 5. Wow. Saking banyaknya ya. Wow. Saking banyak mesti ngitung dulu. Tapi seneng loh, Mas dapat banyak saudara banyak itu seneng ya? Alhamdulillah Pak. Seneng ya? Apalagi di bidang yang sama gitu ya, bidang seni ya. Kekompakannya tetap dijaga ya, alhamdulillah seneng gitu. Jadi nggak ada yang namanya ribut apalah. Ya kalau ribut-ribut kecil itulah wajar. Biasa. Ya. Berarti di Pondok Gede waktu itu usia paling sekitar 18 tahunan gitu kali ya? Ya, 17-18 tahun lah. Itu langsung melukis atau gimana? Belajar saya. Belajar. Jadi memang awal-awal sebetulnya kan saya awalnya. Jadi ikut kakak yang mana? Yang nomor 3. Ya pas Amor itu ya? Nomor 3 sama yang nomor 6 itu kan tiga-tiganya di sana. Sebenarnya kan saya awalnya kaligrafi. Kaligrafi, lulus sekolah masih hijrah ke Pondok Gede masih kaligrafi, akhirnya belajar potret. Belajar potret itu tahun 94-an lah. Belajar potret 94 sampai saat ini. Makanya saya lebih condong di karya saya itu realis dan ininya figur orang, khusus orang, potret atau apa gitu. Kalau motret model juga bisa? Melukis model juga bisa? Langsung? Model bisa, langsung? Bisa. Pernah sering kalau ada acara-acara perkumpulan seniman-seniman kayak di Taman Mini,
kalau ada pameran itu sering. Terus skate langsung. Pertama kali lukis karyanya itu terjual tuh usia berapa? Setahun 2 tahun belajar saya sudah apa ya, alhamdulillah maksudnya ada orang minat pesen lah potret, tapi masih hitam putih saya, karena saya kan belajar estafet ya, dari mulai hitam putih berwarna, terus paling gitu aja sih. Tahun berapa? Sekitar tahun 19 tahunan kan. Tahun berapa ya? 97 pindah ke Tangerang, ada satu lukisan itu ukuran berapa ya? Ukuran 20 kali 30, orang lagi mandi, ibu-ibu lagi mandi gitu. Itu terjual 100.000, dulu kan lumayan besar ya tahun-tahun segitu ya. Itu senengnya luar biasa loh. Dan dari situ semangat berkarya sampai saat ini. Karena saya pikir kok lukisan sebesar itu dihargai dengan apa nominal sebesar itu, menurut saya itu luar biasa, karena kan ukurannya kecil gitu loh. Mungkin kalau sekarang 1 jutanya dibandingkan dengan sekarang mungkin 1 juta kan. 1 juta gitu kira-kira ya. Oh, terus habis itu menjual karya itu di mana? Di sini aja, di tempat aja, di galeri Sanggar nih, di Sanggar Pandawa. Enggak, yang waktu di Pondok Gede itu? Pondok Gede sama ada Sanggar juga di itu dulu bekas swalayan namanya Asmar. Nginep di situ, mandi di situ, pokoknya tinggal di situ lah. Dan itu enjoy ya kayak gitu? Enjoy banget. Ya walaupun istilahnya jarang nggak makan, tapi nikmat aja sih. Jadi memang apa ya, kehidupan seorang seniman kan istilah pelukis lah, istilahnya misterius ya. Jadi ya nggak tahu lah istilahnya makan apa seperti. Jadi sampai dengan saat ini masnya betul-betul hidup itu dari melukis? Iya. Nggak ada nyambi apa segala macam? Nggak ada sama sekali. Karena saya pikir, karena gini, saya udah komitmen dalam ke diri saya sendiri, karena waktu awal belajar gambar, ini udah hidup saya dan saya harus benar-benar serius menjalaninya dan untuk menghidupi diri saya sendiri, ya istilahnya mudah-mudahan bisa menghidupi orang lain kan gitu. Alhamdulillah sampai detik ini saya hidup dari melukis. Kalau di yang keluarga yang lain sama semuanya total di melukis. Totalitas di ngelukis, nggak ada yang namanya usaha, nggak ada. Memang kami semua memang komitmen mungkin ya, ini hidup saya gitu. Padahal sebetulnya kalau dilihat dari asal muasalnya kan agraris ya. Betul. Kehidupan agraris gitu ya. Betul. Biasa ke sawah atau apa gitu ya. Betul. Dan saya dulu nggak boleh ngikutin jejak kakak saya, nggak boleh. Nggak boleh istilahnya ngikutin kakak yang nomor 3 tuh. Nggak boleh, karena apa? Pada saat itu kehidupan seorang kakak saya, seorang pelukis, itu dari apa ya namanya, dari segi ekonomi ya Allah jauh kemana-mana istilahnya, apa sih yang diharapkan gitu kan. Dan dia pun wanti-wanti, udah kamu nggak usah ngikutin saya, dia bilang, kamu kayak nggak tahu aja kehidupan seorang seniman seperti apa. Terus saya berpikir, Kak, kehidupan manusia kan beda-beda, rezekinya beda-beda, saya bilang gitu. Kita kan nggak tahu kedepannya seperti apa. Akhirnya pokoknya kalau kamu maksa mau hidup di dunia lukis, saya nggak mau ngajarin, dia bilang gitu. Dia bilang begitu. Dan kalau saya sifatnya orang down, maksudnya mungkin saya nggak bakal jadi pelukis, karena tapi saya digituin malah jadi apa ya, jadi timbul semangat gitu. Wah, masih saya digituin, akhirnya nggak mau ngajarin. Nah, merasa tertantang, dan akhirnya saat itu saya belajar sendiri dari mulai arsiran, hitam putih segala macam. Itu belajar dari mana? Dari siapa? Awalnya sendiri, karena memang kakak saya nggak mau ngajarin. Karena memang saya belajar karena saya sering lihat kakak saya ngelukis, oh caranya begitu, akhirnya saya praktekkan gitu kan. Nah, pada saat saya ngelukis belajar tiap hari gitu kan, kakak saya waktu itu kan Pondok Gede
Dia buka di Mangga 2. Di Mangga 2 pasar pagi. Dia tiap pagi ke sana, pulang malam. Saya di rumah di kontrakan itu ya udah belajar hitam putih. Saya dulu hanya pakai 6B. Oh, 6B. 6B, hanya satu pensil, dan akhirnya mungkin dia ngelihat, diam-diam merhatiin kakak saya itu. Ini anak mungkin dalam hati kali ya. Mungkin dalam hati dia pikir, ini anak serius kali ya. Dia ngikut benar-benar mau di dunia lukis gitu kan. Akhirnya karena dia ngelihat saya serius, belajar tiap hari, ngeliat hasilnya, akhirnya dia ngomong lagi, kamu serius mau ngikutin mau jadi pelukis? Ya kalau saya nggak serius ngapain saya belajar tiap hari kan gitu kan. Oke, kalau kamu serius, aku kasih tantangan, kasih waktu 1 bulan, dia bilang gitu kan. Ini ada foto halus, ini foto cewek nih. Ini kan kamu biasanya pakai apa? Arsiran, dia bilang gitu kan. Sekarang aku kasih ujian ke kamu, dalam waktu 1 bulan ini foto dibikin halus seperti foto, dia bilang gitu kan. Sanggup nggak? Saya bilang sanggup, padahal saya nggak tahu tekniknya seperti apa, caranya gimana saya nggak tahu. Cuma saya memang yakin bahwa saya bisa gitu. Akhirnya dikasih lah, dan dia bilang gini, kalau 1 bulan kamu nggak bisa, kamu lebih baik pulang kampung macul atau ikut kakak kamu yang di Klender, dia bilang menjahit, dia bilang gitu kan. Oh, saya digituin malah makin tertantang lagi kan. Akhirnya udah sanggup. Nah, akhirnya saya kerjain. Setelah dalam waktu 1 minggu saya serahin tuh. Saya pikir saya udah, kemampuan saya cuma sebatas itu kan, karena memang betul-betul memang awal gitu. Akhirnya saya serahin, Kak udah selesai, dia bilang gitu kan. Terus akhirnya dia ngeliat hasil gambar saya, ngeliat muka saya, hasil gambar saya, ngeliat muka saya. Terus tapi dia sambil godok-godok, cuma geleng-geleng kepalanya, ini maksudnya apa gitu. Maksudnya apa bener dia apa ya, penuh tanda tanya gitu sebenarnya. Cuma saya yakin saya lulus gitu. Saya yakin lulus gitu. Akhirnya udah, akhirnya dia bilang ya lulus, alhamdulillah ya Allah, dia bilang. Akhirnya kamu jangan seneng dulu, dia bilang. Kamu lulus boleh di sini, tapi kamu boleh ngikutin apa, ini udah lulus, ada persyaratan yang lain, dia bilang gitu kan. Sanggup, padahal dia belum ngasih tahu persyaratannya apa, belum, tapi saya udah nyanggupin sendiri. Karena memang saya udah yakin bahwa ini udah hidup saya gitu kan. Terus akhirnya pas ini persyaratannya apa? Kamu tahu kan jelek, baiknya, buruknya saya kan tahu. Yang baiknya lo ambil, dia bilang. Yang jeleknya buang jauh-jauh, dia bilang. Tapi kalau suatu saat kamu ngambil yang buruknya, keluar, out, dia bilang. Akhirnya alhamdulillah sampai dari sejak kasih persyaratan sampai detik ini saya jalan. Saya yakin rata-rata orang yang awal hidup di dunia seni, bukan hanya di dunia lukis, pasti mengalami hal-hal yang pahit, pasti prosesnya sangat panjang. Kayak semua orang deh. Iya, semua orang. Jadi memang itu udah pasti. Jadi memang hampir rata-rata ceritanya hampir sama. Yang nggak makan lah berapa hari, cuma ketemu sehari, itu kan udah biasa. Jadi justru akan menjadi, buat saya sekarang jadi cerita indah gitu. Itu luar biasa. Yang cuma ketemu makan cuma sekali Indomie doang, ya kan, udah ya. Tapi alhamdulillah, maksudnya selalu ketemu dengan orang-orang baik, maksudnya selalu ketika saya di Pondok Gede gitu kan, terus ada yang jual warung Indomie lah, warkop lah, saya kalau ini yang udah ngutang gitu loh. Nanti bayarnya kalau semuanya ada lukisan laku, tak bayar, tak lebihin, dia seneng akhirnya. Ketika kita ngutang lagi, dia seneng, udah ya ambil aja kan gitu. Selalu ketemu orang baik, alhamdulillah. Sampai pindah ke sini pun sama, kalau ketemu orang baik yang ngasih makan lah, apalah sih. Favoritnya siapa? Rembrandt saya. Wow. Aduh, tingkat tinggi itu. Itu tingkat dunia itu, kelas dunia.
gurunya realis dia kan. Iya. Gurunya realis memang. Lukis Indonesia banyak juga, nggak sedikit kayak Dullah ya kan. Terus kalau Indonesia ada beberapa aja sih. Kalau Dullah kan memang realis ya. Kalau Basuki Abdullah Dia naturalis. oh naturalis ya. Naturalis dia. Bukan realis ya. Bukan. Bedanya apa sih naturalis dengan realis? Kalau naturalis itu dia benar lebih diperindah sebetulnya, lebih untuk menonjolkan keindahan ya. Kayak semuanya mungkin orang dipercantik atau terus tangannya yang pendek dibikin lentik. Itu ya naturalis. Kan? Itu naturalis. Jadi lebih diperindah. Kalau realis? Kalau realis apa adanya. Oh gitu. Kalau orang guratan ini ya udah begitu realis apa adanya sih gitu. Ya digambar. Jadi kalau orang naturalis itu lebih apa istilahnya ya? Kalau di kami itu di fotografi namanya salon foto ya, kalau salah ya. Modelnya kayak gitu. Ya kan? Coba salon foto ya. Salon ya, lukisan salon ya. Betul. Coba perhatikan karya-karya Basuki itu orang cantik-cantik kan. Bener, terus bener, lihat jari-jarinya itu indah. Bener. Nah, itu. Kalau dilihat dengan orangnya langsung lebih cantik lukisannya gitu. Kalau saya memang apa adanya itu gitu. Ya kan orang gemuk bisa dirampingin sama dia terus bikin kebaya. Jadi bikin lukisan siapa tuh yang indah betul kan tubuhnya. Padahal dia gemuk aslinya kan. Dia lebih berindah makanya orang salutnya Basuki ya gitu. Lebih pinter dia. Emang apa ya? Orang bilang cerdas, brilian. Pelukis itu kan seperti itu katanya. Jadi lebih daya halnya lumayan. Kalau saya dan ada begitu. Konsumen yang menyukai dengan gaya lukisan seperti itu gitu ya kan? Betul. Bisa menjadi lebih cantik, lebih indah gitu ya. Kadang saya dipercantik atau ini kadang-kadang orang kok saya jadi begini sih ini kadang-kadang gitu. Jadi memang akhirnya saya ya udah kalau semuanya ada orang pesen apa adanya di sini atau gimana, kalau semuanya Mas tolong ininya di ini masih bisa, tergantung permintaan dia sih. Mas coba bibirnya di ini atau matanya di ini masih bisa. Tapi kalau semuanya saya nggak berani merubah sendiri tanpa persetujuan sih. Saya termasuk penggemar Soekarno, dari dulu saya pengen gambar Soekarno, cuma belum dapat foto yang pas gitu. Ternyata saya googling ya, bukan googling, saya dikasih teman sebetulnya. Ini foto, wah ini foto keren gitu. Jadi nggak seperti biasanya orang-orang teman-teman pelukis lain gambar terus ngelukis, ternyata wah ini kalau dilukis lebih kayaknya lebih keren gitu loh. Dan walaupun dia tertawa gitu, wibawanya terlihat, karismanya benar-benar masih terlihat. Itu yang saya suka gitu. Makanya kenapa saya pilih foto Pak Karno ini yang ini. Itu tahun berapa ini? Itu tahun 2015. Berarti 6 tahun lalu ya? 6 tahun lalu. Ini pakai cat minyak? Cat minyak. Ini penggemar? Dulu saya waktu di sekolah termasuk penggemarnya dia juga, Nicardilla. Oh gitu. Oh. Saya banyak ngelukis Nicardilla dari mulai yang hitam putih. Oh. Ada beberapa. Oh. Ada beberapa. Ada yang laku? Enggak sih. Saya hanya ini aja koleksi. Fashion. Iseng aja sebetulnya. Iseng. Jadi ketika saya nggak ada ini, saya gambar dia paling ya siapa tahu ada yang minat, paling itu aja sih. Ini tahun berapa nih Mas? 2020? Ya, 2020. Tahun yang lalu ya. Sebetulnya saya kan punya teman-teman fotografer dari Bali. Nah, kebetulan saya juga kenal sama modelnya. Dan ketika teman-teman fotografer dari Bali posting di sosmed, akhirnya saya tertarik dengan objek ini karena suasana jadi dengan tema Sirait lah gimana gitu. Jadi wanita-wanita yang mencuci pakaian di sungai gitu. Saya tertarik dengan objek-objek seperti ini, dengan nuansa pedesaan lah segala macam. Oke. Kalau yang ini? Nah, ini semua orang pasti tahu lah ini siapa. Ini kayaknya kok ya, kesannya kayaknya kok lebih ganteng dari aslinya ya, bener gak sih? Ya, soalnya ini asli fotonya hitam putih, burem, terus dibikin warna. Ini justru
tantangannya lumayan. Tingkat kedetilannya harus dibikin sendiri. Terus saya waktu bikin bajunya aja, saya tanya-tanya ke temen yang memang di Kopassus gitu loh. Warnanya apa aja? Warnanya apa aja, ada warna merah darah. Waktu berapa kali gambar ini, maksudnya komunikasi terus sama teman-teman yang di Kopassus. Ini berapa hari jadi Mas? Ini kalau nggak salah seminggu lebih sekian lah. Seminggu berapa hari. Oke, terus ini adalah lukisan kaligrafinya ini Mas ya. Nah, ini ayat apa ini? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Kalau tahun 2009. Ya 2009. 2009. Ar-Rahman. Terus kalau yang ini? Ini surat Al-Waqiah tahun 2008. Oke, terus ini adalah semua ini adalah koleksi dari Pandawa 5. Dari Pandawa 5. Ya. Ini adalah koleksi Pandawa 5. Ya, betul. Banyak banget ya. Nah, ini pasar Bali. Keren itu yang itu. Caranya supaya bisa terjual itu gimana ya? Paling mulai promosi atau sosial media paling. Terus itu yang ini cipratan air. Nah, ini juga sama. Ini model dari apa? Dari pelukis dari fotografer itu ya? Iya, dari fotografer Bali ini. Oke, itu ada nggak kirim aja deh, sayang. Itu ada bunga matahari, itu siapa tuh? Ini ada ipar yang bikin, ini lagi masih proses. Ada ipar yang perempuan, ya. Perempuan tuh ya. Oh. Masih proses. Dia juga bakat juga. Jadi dia tidak ada pendidikan gitu. Nggak ada pendidikan. Kalau ya itu kayak ekspresionis itu siapa? Itu kakak saya yang nomor 3, yang pertama bisa ngelukis. Oh itu ya. Jadi dia modelnya kayak gini dia ya. Dulu ya. Kenapa? Situasi pandemi sekarang ini gimana? Situasi pandemi sekarang udah kacau kalau menurut saya, karena memang bukan hanya di dunia seni ya, semua kena imbasnya. Kenapa? Apalagi yang di dunia seni ya, lukisan lah, orang mana mau mikirin lukisan sekarang untuk beli lukisan. Orang sudah bisa makan aja udah, itu sangat luar biasa. Makanya kalau sekarang sih, kalau menurut saya sih ya menunggu sabar aja keajaiban, paling itu aja sih untuk untuk kembali normal seperti awal dulu lagi gitu. Paling itu aja sih. Pernah pameran? Pameran sering. Saya awal pameran tahun 2001 di Balai Budaya. Balai Budaya Jalan Gereja Tresia. Ya. Itu masih ada nggak sih sekarang? Masih ada. Itu menurut saya legendaris itu ya. Iya, teman-teman kalau ini pameran di sana. Dulu tapi memang pamerannya Aku sering nonton pameran lukisan di sana. Ya. Jadi memang teman-teman bareng teman-teman pameran di sana, diajakin ayo. Terus kadang ikut TO di Hotel Indonesia, terus di WTC. Dulu sih sering di hotel karena suka ditawarin sama IO kan. Mau ikut pameran nggak? Ikut, paling itu aja sih. Terus kayak di pameran di Galeri Nasional. Galeri Nasional berapa kali? Galeri Nasional 2 kali. Itu rombongan atau sendiri-sendiri? Saya ikut teman-teman bareng komunitas. Jadi namanya apa waktu? Temanya apa? Temanya apa ya? Sebetulnya tidak ada tema sebetulnya. Dulu karena teman-teman dari Banten ya, pelukis dari Banten, saya lupa temanya apa gitu. Dan yang saya pamerkan itu lukisan bapak saya yang lagi pegang ayam. Itu laku. Jadi memang menurut saya gaya pameran di Galeri Nasional gitu, itu udah ya? Menurut saya luar biasa banget. 2 kali di sana? 2 kali. Ini lukisan apa ini Mas, ceritanya nih Mas? Ini saya lagi bikin karena kaligrafi. Saya kan udah lama nggak bikin kaligrafi gitu kan. Mungkin udah terakhir tahun 2000 berapa? 2010 ya? 2008 apa? Itu terakhir saya bikin kaligrafi. Akhirnya saya minggu-minggu kemarin kok kepengen melukis kaligrafi dengan surat Yasin full gitu. Akhirnya baru terlaksana hari itu juga, minggu ini sampai. Jadi udah berapa hari ini? Ini udah 5 hari apa, hampir seminggu lah. Ini targetnya selesai kapan?
Saya sih nggak punya target karena memang yang penting saya bisa menikmati sambil enjoy. Kalau sampai target takutnya keburu-buru nanti ada yang salah. Jadi lebih baik natural seininya aja, sejadinya. Kalau di target malah tergopoh-gopoh, ininya hasilnya juga kurang. Apalagi ini kan akan penuh warna ya, tulisannya nggak hanya satu warna, jadi disesuaikan dengan backgroundnya warna ininya harus matchingan dengan warna apa tulisannya. Jadi memang tidak hanya satu warna. Jadi prosesnya lumayan, menurut saya lumayan lama. Ini cat minyak Mas ya? Ini akrilik. Akrilik. Oh. Kenapa akrilik? Akrilik lebih, kalau untuk tulisan dia lebih cepat kering, lebih mudah, tapi maksudnya lebih mudah kalau menurut saya, karena memang tulisan ya. Kalau pakai cat minyak mungkin terus kalau ditumpuk di dalam juga kan lengket basah. Kalau ini ditumpuk di entah sore atau siang juga masih bisa gitu. Ini ukuran berapa sih Mas? Ini lumayan besar. Saya baru kali ini ngelukis kaligrafi ukuran paling besar 180 kali 150 cm. Bagaimana? Keren dan inspiratif ya kisah yang disampaikan Mas Aziz. Mas Aziz hampir setiap hari kecuali hari Senin sendirian di sanggar lukis tersebut. Kerjaannya hanya melukis saja setiap hari, tanpa kenal lelah dan putus asa, tetap berkarya melukis laku maupun tidak. Bagi teman-teman yang tertarik dengan karya lukis Mas Aziz, bisa mampir ke kawasan Taman Sari, Lipo Karawaci. Siapa tahu ada yang cocok menghiasi interior rumah teman-teman. Sampai jumpa lagi pada vlog WIPI Kembara berikutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih.